Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akuntansi 2023C akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Perumusan Teori Akuntansi Pendekatan Regulatoris. Baik, perkenalkan anggota kelompok kami, ada Nawang Fatmala dengan 3 NIM akhir 013, kemudian ada Siti Maslahatul Fikriya dengan NIM akhir 074, dan Oktavia Dwi Ramadhani dengan NIM akhir 085. Untuk anggota selanjutnya ada Vira Angelia dengan NIM akhir 271, kemudian Vela Angelia Mardaheni dengan NIM akhir 347, kemudian Erwan Yunika Grisanda dengan NIM akhir 406. Entitas-entitas standar akuntansi. Standar akuntansi keuangan atau SAK adalah pedoman dan aturan dalam penyusunan laporan keuangan suatu entitas. Di Indonesia, terdapat 4 pilar SAK yang berlaku yaitu SAK internasional, adopsi penuh dari IFRS Accounting Standards, SAK Indonesia, SAK Indonesia untuk privat atau SAKEP, dan SAK Indonesia untuk entitas mikro, kecil, dan menengah, EMKM. Berikut adalah entitas yang berkepentingan dengan standar akuntansi. Yang pertama, ada entitas privat, entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat dalam pengelolaan bisnis, kreditor, dan badan pemeringkat kredit. SAKEP dirancang untuk entitas privat dan menggantikan SAK etap karena dianggap terlalu sederhana. SAKEP berlaku efektif mulai 1 Januari 2025. Lalu yang kedua, ada koperasi dan UMKM. Koperasi pada sektor real dan disimpan pinjam yang tergolong usaha mikro kecil dan menengah dipersyaratkan melalui SAKETAP. Untuk yang tidak harus mempertanggungjawabkan tata kelola keuangannya kepada publik secara luas. Kemudian yang ketiga, ada entitas dengan akuntabilitas publik. Entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan adalah entitas yang telah mengajukan pernyataan pendaftaran atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran pada otoritas berwenang untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal, atau entitas yang menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar investor seperti bank, entitas asuransi, pialang, atau pedagang efek, dana pensiun, reksadana, dan investment entities. Baik, selanjutnya pihak-pihak yang berwenang menetapkan standar. Pendekatan regulatoris dalam menetapkan standar teori akuntansi berarti bahwa standar tersebut ditetapkan oleh pihak yang memiliki kewenangan resmi, seperti pemerintah atau lembaga profesional yang diakui. Berikut ini beberapa contoh pihak yang berwenang dalam menetapkan standar akuntansi. Yang pertama, Dewan Standar Akuntansi Keuangan berperan di Indonesia sebagai sebagian dari Ikatan Akuntansi Indonesia, IAI, yang bertanggung jawab menyusun dan menetapkan standar akuntansi keuangan atau SAK. Yang kedua, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK berperan mengawasi dan menetapkan standar akuntansi di sektor jasa keuangan di Indonesia. Yang ketiga, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK itu berperan dalam pengawasan dan audit atas laporan keuangan pemerintah yang mengikuti standar akuntansi pemerintah. Lalu selanjutnya, Komite Standar Akuntansi Pemerintah bertugas menetapkan standar akuntansi pemerintahan untuk entitas pemerintahan di Indonesia. Selanjutnya, International Accounting Standard Board itu menetapkan International Financial Reporting Standard yang digunakan sebagai acuan di banyak negara termasuk Indonesia. Selanjutnya, Financial Accounting Standard Board itu bertanggung jawab atas GAAP di Amerika Serikat. Lalu selanjutnya, Securities and Exchange Commission yaitu bertugas mewajibkan perusahaan publik mengikuti standar akuntansi tertentu. Lalu yang terakhir, International Public Sector Accountancy Standard Board itu mengembangkan standar akuntansi untuk sektor publik di tingkat internasional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yakni legitimasi proses penetapan standar. Pendekatan regulatoris dalam perumusan teori akuntansi menekankan bahwa standar akuntansi ditetapkan oleh otoritas yang memiliki kewenangan hukum, seperti badan regulator dan pemerintah. Legitimasi dalam proses penetapan standar menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa standar yang telah ditetapkan diterima dan diterapkan oleh pemangku kepentingan. Di slide selanjutnya ini ada konsep legitimasi dalam regulasi akuntansi. Yang pertama ada legitimasi hukum. Standar yang dibuat harus memiliki dasar hukum yang kuat dan dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang seperti International Accounting Standard Board atau IASB atau Financial Accounting Standard Board atau FASB.
Dan yang kedua ada legitimasi sosial. Standar akuntansi harus mencerminkan kepentingan publik dan mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan, termasuk perusahaan, investor, dan masyarakat. Yang ketiga ada legitimasi teknis. Standar harus didasarkan pada prinsip-prinsip akuntansi yang kuat dan relevan, serta didukung oleh riset akademik dan praktik terbaik. Faktor-faktor yang mempengaruhi legitimasi, yang pertama ada transparansi proses regulasi, yang kedua ada partisipasi pemangku kepentingan, yang ketiga ada konsistensi dengan prinsip akuntansi yang berlaku, yang keempat ada independensi badan standar akuntansi, dan selanjutnya ada tantangan dalam mencapai legitimasi. Yang pertama ada pengaruh politik dan kepentingan bisnis yang dapat mempengaruhi keputusan badan standar. Yang kedua, perbedaan kebutuhan antara negara dan industri yang dapat menyebabkan standar tidak selalu dapat diterapkan secara universal. Dan yang terakhir ada kompleksitas teknis dalam penyusunan standar yang dapat menyulitkan pemahaman dan implementasi oleh pengguna laporan keuangan. Selanjutnya yaitu mengenai standar akuntansi yang berlebihan. Sebenarnya situasi yang bagaimana sih yang diidentifikasikan sebagai standar akuntansi yang berlebihan? Yang pertama yaitu standar yang terlalu banyak, kemudian yang kedua standar yang terlalu detail, yang ketiga tidak ada standar yang tegas yang membuat pemilihan pada suatu aplikasi menjadi sulit, kemudian yang keempat standar untuk tujuan umum tidak mampu mengatasi adanya perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam kebutuhan dari para pembuat, pengguna, dan juga CPA. Yang kelima yaitu standar untuk tujuan umum tidak mampu mengatasi perbedaan-perbedaan. Kemudian yang terakhir yaitu pengungkapan yang berlebihan dan juga pengukuran yang rumit ataupun bahkan keduanya. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai dampak dari standar akuntansi yang berlebihan. Jumlah yang besar, kesempitan, dan juga kekakuan dari standar akuntansi dapat memberikan dampak yang serius bagi pekerjaan yang dilakukan oleh para akuntan. Nilai dari informasi keuangan bagi pengguna dan keputusan bisnis yang dibuat oleh manajemen. Contohnya seperti kegagalan audit karena akuntan kehilangan fokus dalam audit dan lupa untuk melakukan prosedur-prosedur audit mendasar. Kemudian pengguna mengalami kebingungan karena jumlah dan kompleksitas yang diminta oleh standar yang ada. Biaya pemenuhan standar yang lebih besar daripada manfaatnya untuk perusahaan kecil. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai solusi bagi masalah standar akuntansi yang berlebihan. Kemungkinan-kemungkinan yang diusulkan oleh Special Committee on Accounting Standard dari AICPA yaitu yang pertama, tidak ada perubahan yang artinya tetap dalam status QO. Kemudian selanjutnya, satu kumpulan GAAP yang terpisah bagi entitas-entitas tertentu seperti perusahaan-perusahaan non-public kecil. Selanjutnya, perubahan dalam GAAP untuk menyederhanakan aplikasinya terhadap seluruh perusahaan bisnis. Selanjutnya, membuat pengungkapan yang berbeda dan juga alternatif-alternatif pengukuran. Selanjutnya, perubahan dalam standar CPA untuk laporan-laporan keuangan, dan yang terakhir yaitu satu alternatif dari GAAP sebagai dasar pilihan dalam menyajikan laporan keuangan. Selanjutnya ada pilihan dalam akuntansi. Dalam pasar yang tidak sempurna, informasi keuangan tidak selalu merata, menyebabkan asimetri informasi yang mempengaruhi keputusan ekonomi. Akuntansi dan regulasi dibutuhkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pengungkapan akuntansi membantu investor, kreditur, dan regulator memperoleh informasi yang akurat, mengurangi ketidakpastian, dan mencegah manipulasi. Selain itu, kontrak berbasis akuntansi seperti perjanjian kredit memastikan kepatuhan terhadap aturan yang disepakati, menciptakan stabilitas, dan meningkatkan kepercayaan pasar. Kemudian ada motivasi atau kategori sasaran. Dilakukannya pilihan dalam akuntansi. Yang pertama ada pembuatan kontrak. Dalam pembuatan kontrak ini dilakukan perspektif pembuatan kontrak yang efektif. Akuntansi berperan dalam pembuatan kontrak yang mengatur hubungan antara berbagai pihak seperti pemilik atau pemegang saham, manajemen, dan kreditur. Dan kedua ada pemberian harga atas aktiva. Informasi akuntansi sangat penting dalam menentukan nilai aset yang digunakan oleh investor, analisis keuangan, dan manajer dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, yang ketiga ada mempengaruhi pihak-pihak eksternal. Akuntansi juga digunakan sebagai alat strategis untuk mempengaruhi berbagai pihak eksternal, seperti yang pertama ada Internal Revenue Service atau otoritas pajak, dan kedua ada regulator pemerintahan, dan ketiga ada pemasok dan kreditur, dan keempat ada para pesaing, dan kelima ada negosiator serikat buruh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu strategi penetapan standar bagi negara-negara berkembang. Ada 4 jenis strategi, yaitu yang pertama ada pendekatan evolusioner, di mana diasumsikan para mitra asing akan menyesuaikan aturan-aturannya sendiri. Mereka ingin tetap terus membina perdagangan dengan negara tersebut dan atau mempertahankan operasinya. Yang kedua yaitu pendekatan transfer teknologi, di mana pengembangan melalui transfer teknologi berasal dari operasi dan aktivitas kantor akuntan internasional, perusahaan multinasional, dan para akademisi yang berpraktik di negara berkembang atau berbagi
berbagai perjanjian internasional dan kesepakatan kerjasama yang meminta dilakukannya pertukaran informasi dan teknologi. Yang ketiga yaitu penggunaan standar akuntansi internasional, di mana strategi yang juga tersedia bagi negara berkembang adalah bergabung dengan International Accounting Standard Committee atau IASC atau badan standar internasional lainnya yang telah diidentifikasi sebelumnya dan menerapkan ketetapan secara borongan. Yang keempat yaitu strategi situasional, di mana strategi ini dikenal sebagai pengembangan standar akuntansi dengan didasarkan atas analisis dari prinsip-prinsip dan praktik-praktik akuntansi di negara-negara maju terhadap latar belakang lingkungan yang mendasarinya. Faktor-faktor tersebut adalah linguistik kultural, politik dan hak-hak sipil, ekonomi dan karakteristik demografis, serta lingkungan hukum dan perpajakan negara yang bersangkutan. Sekian pemaparan materi dari kelompok 4. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.